di dalam dada kita itu ada yang ditetapkan keberadaan Tuhan yang punya nama Allah. Telah ada Dia yang punya nama Allah di dalam dada. Itulah baldatun thayyibah. Jadi itu baldatun thayyib. Di bedot ini, baldatun kan anak orangane kan dodo. Saat dicakne baldatun thayyib ini maknanya adalah negara dari masing-masing pribadi, dadane yang diwi-diwi, itu seperti itu. Ndah no bayangke. Jika baldatun thayyibatun ini adalah komunitas negara. Artinya negara sing ngerti tujuane, negara sing duwe identitas, negara sing statusnya itu duduk status retorika formalitas, tapi negara sing statusnya itu mandiri, produktif, berbudaya. Seperti apa? Negara sing roh tujuane hidup, untuk apa negara ini ada. Baldatun thayyibatun, bisa memilah. Makanya di program negara, saya ngomong negara secara global, itu selalu karena pijakannya, prinsipnya itu adalah ekonomi, entah dari mana dapatnya ekonomi, sing penting income-nya sebuah negara itu tinggi, ditandai ekonominya tinggi dengan income yang tinggi, maka dengan cara membantai yang lain, perang umpamanya begitu dilakukan, karena nek gak enek sing perang, bedile ora payu, ora iso entuk income. Umpamanya kan gitu, umpamanya Amerika pemasukan terbanyak saka hasil perang, ngedol senjata, ngedol peluru kendali. Nah, itu akhirnya dia menciptakan perang. Itu karena parameter sebuah negara retorika. Itu kan identitasnya kan akhirnya superpowernya kan di superpower retorika. Tidak warobun, tidak sistem Tuhan. Kalau ngomong warobun memang keberadaan Tuhan, keberadaan Rasul, dan keberadaan diri kita. Kalau ngomong Rob, keberadaan Tuhan, keberadaan Rasul, keberadaan kita sebagai manusia ini. Ini sinkron. Kita sadar sebagai hamba langsung ke Tuhan, tangeh lamun, maka ada penyatunya Nur Muhammad. Ini menyatu, maka sistem itu terwujud menjadi sunatullah dari petunjuk Rasul atau sunatul Rasul. Maka ini menjadi warobun, ghafur. Saat ini diuraikan warobun ghafur. Perilakunya ampunan, perilakunya kasih sayang, sangat perilakunya support kan. Sistem Tuhan lah. Sistem Tuhan. Sistem warobun ghafur itu apa saja sistem Tuhan itu? Satu, sinkron. Sinkron. Hatinya sinkron dengan Tuhan karena mengenal Tuhan, otaknya sinkron dengan hati yang telah mengenal Tuhan,
perbuatannya sinkron dengan otak yang otaknya telah sinkron dengan hati. Sinkron. Satu itu. Dengan kata lain, bahwa yang pertama sinkron tadi, kemudian adanya zikir, adanya ingatan di dalam hati mengenai Tuhan untuk dijadikan sebagai tujuan, tempat bersandar, tempat kembali keberadaan Tuhan. Itu satu. Jadi apapun kalau kita dalam berorganisasi pasti meletakkan tujuan, meletakkan visi, misi, tujuan, itu pasti. Pasti. Ini gitu loh. Nek gak roh tujuannya dengan tepat, semakin presisi akan semakin baik. Kedua, tantangan Warobun Ghafur itu adalah penduduknya atau diri kita, dan kemudian kita ngomong penduduknya karena kita bagian dari penduduk, ojo ngomong global, ngomong diri kita penekanannya. Diri kita sebagai sebuah penduduk bumi, sebagai penduduk sebuah negara, itu memiliki kemampuan, bukan finansial, bukan. Di sini memiliki kemampuan pengendalian diri. Kedua, memiliki kemampuan mengendalikan diri dari perbuatan yang menjadikan merusak terhadap dirinya, potensi dirinya. Artinya yang nomor dua ini bagaimana mengembangkan dirinya itu sebagai potensi untuk dapat dikembangkan dengan perilaku pengendalian diri dan sabar. Ini yang nomor dua. Memiliki kemampuan diri sebagai perisai kehidupan, maka memiliki kemampuan mengendalikan diri dan berikhtiar untuk melakukan satu kebaikan untuk mengembangkan diri sebagai potensi atau mengembangkan potensi dirinya. Itu yang kedua. Itu dalam Warobun Ghafur. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan melihat potensi lingkungan dan orang lain untuk mengembangkan potensi lingkungan dan orang lain itu. Yang ketiga, supaya hati ini tidak kumantil melekat kepada hal duniawi, tasfiyatul qalbi wa tazkiyatun nafsi, mensucikan nafsunya dan membersihkan nafsunya dan mensucikan hatinya. Ini ruhnya mengendali peduli. Jadi ketika memiliki kemampuan peduli, respon, respek, empatik kepada orang lain, terkait dengan apa ini? Terkait dengan kemampuan mengembangkan potensi. Ora kok empatik sembarang kalir, enggak. Makanya kadang itu wong mesaki itu bisa jadi nafsu. Jadi yang dimasuk empatik, respon, respek itu adalah terhadap mengembangkan potensi lingkungan dan orang lain itu untuk mengembangkan potensi dirinya. Kita mensupportnya seperti apa. Jadi bukan sekedar maaf,
tidak bisa makan, kemudian kita empatik, kita kasih. Bukan di situ. Lebih dari ini makna intinya adalah bagaimana temanmu iso nyupot, iso mendorong, kamu empatik, kamu simpatik pada orang yang melakukan, mengembangkan potensinya, dan kamu simpatik terhadap orang yang telah mampu mengembangkan potensinya ini. Kamu simpatik. Yang terjadi selama ini kan malah iri kan gitu. Nek koncone produksi. Yang ketiga ini. Nek empatik mergo koncomu ditampari kancane begitu ya sih. Tapi di sini intinya adalah di sini. Kemampuan kita satu mendorong seseorang untuk dia bisa berkreativitas inovasi diwadahi, dan yang kedua didorong orang yang melakukan kreativitas itu untuk lebih maju. Itu yang ketiga. Keempat, komunikasi dan musyawarah terbangun sehingga di antara elemen terwujudnya satu, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Menciptakan tempat-tempat rekreasi, menciptakan rekreasi dalam pengertian untuk, ya nggak usah diurek inilah, menciptakan tempat-tempat untuk mensupport, menstimulus ya, merangsang berpikir baik, berpikir cerdas, bersikap positif, penyegaran, refreshing kan gitu. Ini tapi setelah sebelumnya terwujud itu, maka itulah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sehingga di sini akan muncul sains dan teknologi yang keempat tadi, sains, teknologi dan pengembangannya. Sains teknologi mengenai formula tanaman yang baik, formula teknologi, formula tentang herbal dan seterusnya akan muncul di sana saat 1, 2, 3 itu telah terpenuhi. Oke, ini jamaah rahimakumullah dan santriwan santriwati dan semuanya, inilah yang disiapkan, yang perlu disiapkan. Baik menyiapkan diri dalam kehidupan, kita menghadapi siklus, ya, siklus ini, siklus alam yang bergejolak, yang jika ini, insya Allah jika benar maka ini berkaitan dengan tatanan baru, berkaitan dengan tauhid. Tutupannya ini, tatanan baru berkaitan dengan tauhid. Tauhid itu satu, tentang keberadaan Tuhan, tentang zikir. Sopo ora duwe zikir, atine peteng. Sopo ora duwe zikir, atine berpaling. Sopo ora duwe zikir, atine kosong. Sopo orang duwe zikir, orang duwe tujuan hidup, kan gitu. Zikir adalah keberadaan Tuhan yang berada di dalam dada dan ditetapkan menjadi tujuan hidupnya, sistem hidupnya. Itu adalah zikir. Fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun. Carilah orang yang dapat menunjukkan bagaimana zikir, ingatnya hati kepada Tuhan, mengenalkan Tuhannya yang meletakkan di dalam dadanya seperti tersurat di Hujurat 14 itu. Zikir. Kemudian yang kedua, ilmu hakikat. Menunjukkan hakikat diri kita sebagai manusia, sekaligus menunjukkan keberadaan diri Tuhan yang punya nama Allah. Yang kedua.
Atau sebenarnya ini yang pertama. Kan gitu. Kemudian yang ketiga, keberadaan yang hak, wenang dan sah bi amrina hanya karena perintah Allah. Wa mayantiku anil hawa ila wahyu yuha, yang disampaikan tidak lain dan tidak lain adalah hanya karena perintah, menjalankan perintahnya Allah. Wa mayantiku anil hawa ila wahyu yuha. Jadi yang disampaikan adalah tentang kebenaran. Wahyu itu inisiasi menunjukkan keberadaan diri Tuhan. Jadi ketiga hal yang mendasar menunjukkan ini bencana-bencana hebat yang akan terjadi, ini yang selama ini terabaikan tentang zikir, dianggap Allah sholawatan di mana-mana zikir, maaf bukan itu kan wirid, itu nggak salah, saya nggak menyalahkan, tapi adanya ilmu zikir kan gitu. Kemudian yang kedua menunjukkan keberadaan hakikat. Yang ketiga akan muncul siapa yang hak, wenang, sah, yang berhak menunjukkan dalam mata rantai silsilah sambung kait mengikat gulawentah tidak terputus sampai Nabi Muhammad. Ini bukan dari ngaji di kono kemudian mbok anggap itu silsilah, enggak begitu. Ini atas kehendak Allah, Nabi Muhammad siapa yang ditunjuk melanjutkan, setelahnya siapa sampai kiamat, bahkan sampai Nabi Adam, bahkan jauh sebelum Nabi Adam. Itu sebenarnya ada silsilah kemutlakan itu yang selama ini terabaikan. Ini dimunculkan tapi bencana hebat, apalagi pada saat sudah berhadapan dengan mereka, para pengolok, para pembuli, para pembenci, para penenung, para penyantet, sudah dihadapi saat ini, sudah beberapa waktu yang lalu, mubahalah, biar langsung kemudian terjadilah bencana. Karena sudah fit call dengan mereka, disebarkan dengan mereka, mubahalah. Karena memang apa jenenge sing nyanteti dukun, yang macak, sing sok macak jadi tokoh, macak yai, macak habib, kan begitu ya. Akhirnya diajak mubahalah. Mana yang benar, mana yang batil. Karena wis dicuekin seminggu, rong minggu, telung minggu, sasasi, rong sasi, saulan, tolong wulan, setahun, enggak sadar, dieliknya enggak sadar, wis apa boleh buat. Maka secara global hancur, luluh lantak. Akhirnya memang ini dikendaki, muncullah ja'al haq wa zakal batil inal batila kana zahuqa. Ini sudah ditiwanci. Maka kepada jamaah sing tatak ojo mamang ojo ragu, nyandar. Memang ini akan ada gejolak besar. Sudah tertulis sebagai ketetapan, entah di 3-4 tahun mendatang ini ada apa, dalam rangkaian ini dicicilnya seperti apa. Tapi proses ini adalah 3-4 tahun prosesnya. Dari bencana terus saya gede, biar kan begitu. Semoga dalam ridha Allah, semoga nanti bisa puji wali kutub, semoga. Ini tadi saya sebenarnya mau maghrib tadi sudah anti nyeri, saya sudah minum
Saya tadi sudah minum anti nyeri itu 3, tapi nggak mempan, tetap sakit. Terus tadi mau ngaji ini saya minum lagi 3, mau berangkat 1 berarti 4. Alhamdulillah 4 pil. Moga-moga nanti sudah nggak lagi kumat. Tapi memang minggu ini saya tanda-tanda mulai enek nyaman nih. Karena selama ini nggak nyaman, bahkan terasa sakit itu seperti nggak ada hentinya, tapi tidak sakit banget sih, enggak. Kadang sakit. Artinya ini saya mulai merasakan adanya nyaman. Jadi rasane oh gak enek loro blas ki nyaman ki ngene gitu, saya baru merasakan 2 hari yang lalu. Jadi plus alhamdulillah penak bu kan iki gak enek nyerine kan. Selama ini kan selalu ada. Jadi jagongan kejane ya selalu ada. Memang nek digatek ini kan gitu. Ya wis jenuh sambat, jenuh cerita, jenuh anu ya wis. Gitu. Jadi ada moga-moga nanti, tapi seandainya nanti muncul sakit ya saya nggak berani, nggak hadir, saya nggak berani lagi minum anti nyeri lagi karena sudah terlalu banyak. Tapi moga-moga sudah nggak anti nyeri iso tindak nanti di masjid, nanti kan Puji Wali Kutub jam 12:30 kita mulai Puji Wali Kutub. Insya Allah ya, doa restu pangestunya. Tapi sekali lagi pangestunya semua jamaah, tanda sembuh saya mulai merasakan. Artinya selama ini di dalam batin itu kayak iki jane iso mari pora ya kan. Kok enggak ada hentinya, namanya sakit atau enggak nyaman. Saya enggak katakan kesakitan ya. Karena pada saat tidak kesakitan pun sebenarnya juga rasa nyeri itu selalu ada. Jadi rasa nyeri itu selalu ada, seperti enggak aneh jedane begitu loh. Terus kadang mencengkram, meninggi, turun, meninggi, turun. Dan kalau sudah meninggi, gila. Sakitnya gila-gilaan. Semoga-moga aja nek sing melu ngalami ya suka gila. Sakitnya gila-gilaan. Sampai saya tandingkan dengan minyak panas yang digoreng itu, saya mergo saya maem juga kesulitan, nggak bisa makan, akhirnya saya makan dengan jelantah. Jadi saya panasi, saya ngenget tempe, tapi tidak saya gunakan untuk lauk, karena saya hanya jelantah saja. Jelantahnya tak sokne sikil jentikan saya, ya gak iso ngalahne lorone weteng saat kumat saat itu, beberapa waktu yang lalu. Saking judeknya akhirnya jelantahnya tak sokne sikil. Jadi enggak mengalahkan. Tapi langsung tak kai AKT enggak jadi melempuh. Harus tuh pangestune ini sudah mulai bisa nyaman, jadi merasakan nyaman. Dan alhamdulillah 4 hari yang lalu saya mulai bisa berbaring. Bayangke wae Romo gak iso berbaring 2 tahun. Lungguh 2 tahun. Jadi 4 hari yang lalu saya bisa berbaring. Wih rasanya kayak pengen arepe syukuran aku bisa berbaring. Jan enak berbaring. Jan Masya Allah.
iso berbaring sewengi Pak Wit. Alhamdulillah. Sesoke wis berbaring, wis gak iso, tapi gak iso miring. Jadi berbaring, tapi ini diganjel bantal, double telu kan gurine. Jadi rada jengok tapi sikile iso lurus. Itu lumayan. Rasane gak iso berbaring jan gila. Sing kalah itu ini kalah bangkean. Ketetapan gini arep piye. Sarane wong wis tak tutne, wis suwi tak tutne semua. Kono herbal kae. Terus enek wong sing iso sulapan, iso ngene. Wong iso metafisik ngene tak tutne, tak parani saja tak kabeh do angkat tangan. Malah lara kabeh. Wis dueles. Jadi saiki kaya cenderung cuek enek masukan tak umbar saiki wisan. Aduh. Lorone ra ukur. Jan gak ukur lorone. Aku gak ngerti aku wong hamil arepe lair ke lorone kaya apa. Gak iso bandingke aku. Karo ibumu kan gak ada yang hamil nih kalau anak Romo. Tapi kan 9 wulan kan ingguri-ingguri lah, 2 tahun hamil aku. Terus ngempet, cerita ya wis gak betah, cerita ya wis gak pantas, akhirnya semua menang. Tapi kelaran. Ya segitu, semoga dalam ridha Allah maghfirah dan ampunannya mendapatkan bere-beran bekasaran pangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.